Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada pagi hari ini anak-anak? Aku harap kalian beserta keluarga selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki pelajaran, terlebih dahulu perkenalkan nama Bapak Nur Huda, bisa dipanggil Pak Huda. Pak Huda merupakan guru baru di Desno 3 ini yang akan bersama kalian di kelas 5 tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagi anak, untuk pelajaran kali ini, pelajaran ke-6 ya, silakan disiapkan bukunya mengenai materi belajar Al-Quran, surat Al-Ma'un. Terlebih dahulu, sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa dengan harapan semoga materi yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat dan barakah. Ta'awud basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak, pada pagi hari ini Pak Uda akan menjelaskan mengenai tentang surat Al-Ma'un. Pasti surat ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Perlu diketahui bahwa surat Al-Ma'un ini merupakan surat ke-107 dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un ini anak-anak artinya barang-barang yang berguna. Sebutan lain dari surat Al-Ma'un itu ada yang mengatakan surat Ad-Din atau surat Ar-Ra'aita atau surat Al-Yatim dan surat At-Takdzib. Surat Al-Ma'un ini surat yang menceritakan tentang pendusta agama. Surat Al-Ma'un juga diturunkan di Mekah dan Madinah. Untuk ayat 1 sampai 3 itu di Mekah dan 4 sampai 7 itu di Madinah anak-anak. Baik, kita akan coba membaca bersama-sama ya. Perhatikan panjang pendeknya dan dengnya. Ta'awud basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikan ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Bagi anak, dari penjelasan di atas, arti di atas, bahwa surat Al-Ma'un ini merupakan surat yang menjelaskan beberapa golongan yang mendustakan agama. Apa saja itu? Ya, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Dari anak yatim maksudnya membentak anak yatim, ya, atau menyakiti fisik maupun perasaannya anak yatim, misalnya
Kalau kalian punya yatim, jangan mengatakan, "Hei anak yatim," itu secara langsung menyakiti perasaannya. Ingat ya anak-anak, bahwa anak yatim ini mempunyai kedudukan sangat dekat Rasulullah di akhir nanti, ibarat jari telunjuk dan jari tengah. Coba bayangkan, coba lihat di jari kalian, seberapa dekat kedua jari tersebut? Ya, sangat dekat sekali. Makanya anak yatim ini sangat tinggi kedudukannya. Bahkan Rasulullah sendiri juga saat lahir merupakan anak yatim. Maka dari itu, saya menganjurkan kita untuk tidak boleh menghardik, menyakiti perasaan atau fisik anak yatim. Anak yatim, Pak Guru, siapakah anak yatim itu? Ya, anak yatim adalah orang yang belum balik, yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kalau ditinggal wafat oleh ibunya itu piatu. Kalau ditinggal wafat ayahnya itu yatim. Yang kedua, yang dikatakan mendustakan agama yaitu dan tidak menganjurkan makan orang miskin. Ya, 3 ayat ini anak-anak diturunkan di Mekah. Terutama pada ayat 3 ini menceritakan bahwa zaman Nabi dulu namanya Abu Sufyan, beliau itu setiap harinya bisa menyembelih unta 2 ekor. Saat itu didatangi oleh orang miskin, mereka alih minta pertolongan pada Abu Sufyan. Apa yang dilakukan Abu Sufyan? Abu Sufyan malah memukul anak yatim itu dengan tongkat dan mengusirnya. Saat inilah turun ayat 1-3 ini. Dan ayat keempat dan ketujuh tadi yang sudah Pak Huda jelaskan merupakan turun di Madinah. Ada beberapa orang yang celaka. Di sini jelaskan anak-anak. Yang pertama, celakalah bagi orang-orang sholat. Orang sholat itu celaka, apalagi yang tidak sholat. Siapakah yang dimaksud orang yang celaka? Bagi orang sholat anak-anak, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya. Jadi pada zaman dahulu itu anak-anak, ada orang-orang munafik. Mereka selalu memamerkan sholat di hadapan orang mukmin. Ya, ini sesuai dengan ayat ke-5 dan 6 ya, yaitu berbuat riya. Jadi dulu itu anak-anak, ada orang munafik. Mereka itu sholat ingin dilihat oleh orang lain atau riya. Pada waktu orang mukmin itu tidak ada, mereka membatalkan sholat. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi keinginan sholat mereka hanya ingin dilihat orang lain. Atau yang dikatakan lalai ini adalah orang yang ketika sholat dia tidak tahu dia baca apa. Maksudnya tidak tahu ini, mereka tidak merasakan apa yang dibaca. Mereka hanya sekedar membaca, tidak begitu memaknai apa yang dia baca. Dia hanya menggerakkan apa yang waktu pergerakan sholat, tidak tumakninah. Misalkan bisa dikatakan orang itu ngelamun dalam sholat, tidak sungguh-sungguh, tidak memahami apa inti dari sholat tersebut, apa arti yang dia baca. Begitu anak-anak ya. Ya, orang itu yang dikatakan lalai. Terus dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna, enggan, tidak mau menolong orang lain. Termasuk pada masa pandemi ini, anak, kalau bisa
Jika kalian mempunyai rezeki yang cukup, berbagi pada orang lain. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Nah, dengan surat ini yang pertama suka kandungannya ini anak-anak, bahwa dalam surat tersebut itu suka menghargai anak yatim. Tidak boleh anak-anak ya, kita harus menjaga perasaan dan fisik anak yatim, tidak memberi makan kepada orang miskin. Nah, itu juga tidak boleh anak-anak ya, karena bisa jika mempunyai rezeki lebih segera dibagi. Lalai dalam salatnya, hati-hati, suka berbuat riya dan enggan beri bantuan. Baik, Pak Huda menjadikan gambar. Kira-kira apa sikap terpuji yang dapat dipetik dari gambar ini anak-anak? Ya jelas, situ bisa kita gambarkan bahwa dari gambar tersebut merupakan contoh dari mencintai dan menyayangi anak yatim, menyayangi dan memberi makan orang miskin, salat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu, hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya, hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Oke, sebalik daripada pada pagi hari ini anak-anak, setamaan itu bagian dari surat yang penting untuk dibaca dan dihafal. Nanti sudah hafalkan, tapi bukan saat ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala itu melarang menghardik anak yatim. Ketiga, menganjurkan agar memperhatikan dan memberi makan orang miskin. Yang keempat, larangan melalaikan salat. Yang kelima, larangan berbuat riya atau pamer. Begitu anak-anak, pada pagi hari ini, maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.